Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Pocong Penghuni Kuburan. Cerita ini dikirimkan oleh Rudi di Tuban. Kejadian ini saya alami kira-kira 2 tahun yang lalu, sekitar akhir bulan Juli 1996. Di mana ketika itu kami ditugaskan menjadi mahasiswa KKN di salah satu desa di pesisir pantai Pangandaran. Cerita ini berawal ketika kelompok KKN kami yang berjumlah 10 orang menjadi tenaga sukarela di desa tertinggal di daerah Ciamis. Setelah sampai di desa, kemudian kami ditempatkan di salah satu rumah penduduk. Lalu kami dibawa ke kantor kepala desa. Di sana kami diperkenalkan kepada seluruh perangkat desa dan bersilaturahmi dengan pemuka agama setempat. Di sela-sela perkenalan, kepala desa itu mengatakan, "Adik-adik, jangan kaget kalau di desa ini masih banyak hal yang gaib dan supranatural. Di sini sudah biasa," ujar kepala desa itu sambil memperlihatkan botol-botol yang di dalamnya berisi barang-barang kiriman alias santet selama dia menjabat jadi kepala desa. Kami yang notabene orang kota awam dengan masalah-masalah supranatural cukup kaget dan ketakutan. Juga mendengar informasi dari kepala desa itu. Yang mengherankan dari desa itu, ketika kami melakukan survei tempat, ternyata 2/3 bagian dari desa itu dipenuhi kuburan. Hingga di desa itu ada 3 kategori untuk kuburan. Ada kuburan biasa, kuburan tua, dan kuburan keramat. Sampai suatu ketika saat koordinator desa kami harus menyampaikan surat undangan rapat ke rumah kepala desa yang jaraknya sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan ojek. Dusun Kades kami berada di puncak gunung yang kami tempati dan harus melewati hutan pinus yang cukup lebat, dan kata penduduk setempat hutan itu cukup angker. Setelah menyampaikan surat dan berbincang-bincang sejenak, teman kami yang mengantar surat pun pamit pulang. Di tengah perjalanan, tukang ojek itu pun mengobrol dengan teman kami. "Den, kalau Aden KKN takut sama hantu enggak?" Ditanya seperti itu, temanku menjadi heran dan sedikit ketakutan. Mang, jangan ngomong yang enggak dong, kan serem. Kalau emang enggak takut sama hantu, itu si kecil, di sini sudah biasa, Den. Tuh, sebelah kanan dan kiri kita kan kuburan keramat.
kata si tukang ojek yang sepertinya sudah terbiasa dengan hal-hal yang aneh. Belum 10 menit dari obrolan mereka, tiba-tiba mesin motor itu mati. Walaupun sudah berusaha untuk menghidupkan motor itu tetap sia-sia. Beberapa saat kemudian, ban motor itu meledak dengan sendirinya. Aneh. Biasanya ban meledak atau kempes kalau menggila sesuatu. Aduh, kenapa jadi gini ya, Mas? Begini saja, Den. Aden tunggu dulu di sini. Emang ke bawah dulu membetulkan ban motor ini ya. Walau sebenarnya takut, tapi apa boleh buat, akhirnya temanku itu juga menunggui motor itu di tengah hutan yang jauh dari mana-mana. Sambil duduk dan istirahat di atas batu yang sudah berlumut, temanku yang tak tahu kalau batu yang dia duduki itu adalah batu nisan kuburan keramat yang sudah berlumut. Setelah setengah jam tukang ojek itu pergi, tiba-tiba angin berembus dengan cepat. Samar-samar temanku itu melihat bayangan putih berkelebat di atas pohon pinus. Bayangan itu semakin jelas ketika sinar bulan menerpa tubuhnya. Dan makhluk itu seperti tertawa mengikik pelan dan sedikit mendesah karena tertiup angin. Temanku yang dari tadi komat kamit membaca doa tiba-tiba pingsan dan ngompol di atas batu nisan itu. Singkat cerita, ia sudah dibawa ke rumah oleh tukang si ojek dan dirawat oleh orang pintar setempat. Malam kian larut, teman-temanku satu persatu beranjak tidur kecuali aku dan Rudi. Kami mengobrol di beranda depan menghadap ke arah masjid tua dan kantor kepala desa yang di belakangnya dipenuhi oleh kuburan. Jam saat itu menunjukkan pukul 1 dini hari. Tiba-tiba temanku melihat ada bayangan putih seperti mayat yang dibungkus kain kafan alias pocong. Kamu lihat gak? Melihat apa? Pocong. Lalu aku pun refleks melihat ke arah dia menunjuk dan aku pun melihat sosok tubuh yang dibungkus kain kafan sedang melintas di antara pohon mangga dekat masjid menuju ke arah belakang kantor kepala desa. Kami pun langsung berteriak, "Pocong!" sambil berlari masuk ke dalam rumah. Seisi rumah bangun dan bertanya ada apa, lalu kami menceritakan yang kami alami tadi. Tentu saja seisi rumah jadi ketakutan. Akhirnya kami pun berencana untuk tidak tidur malam itu. Tapi setelah jam 3 dini hari ternyata rasa kantuk mengalahkan kami. Akhirnya kami pun tidur kembali ke kamar. Kecuali Rudi yang tidur di sofa kamar tamu karena kamar tempatnya sudah penuh. Sekitar jam 4 pagi kami dikagetkan oleh teriakan Rudi yang keras sekali. Kami pun keluar kamar dan di depan mata kami terlihat sesosok pocong yang sedang duduk di sebelah teman kami itu. Tatapan matanya sayu, kulitnya melepuh dan bernanah. Kami semua serentak membaca doa-doa minta kekuatan dari yang di atas. Tiba-tiba sosok itu mulai mengeluarkan asap dan akhirnya menghilang dari pandangan kami. Kami sesaat terdiam, begitu juga denganku. Serasa di dalam mimpi setelah sadar kami berusaha menolong teman-teman kami yang sedang pingsan. Akhirnya kami sepakat untuk tidak tidur sambil bersama membaca doa. 5:30 kami sholat subuh, pintu rumah diketuk dari luar.
Setelah dibuka ternyata Pak Kosim yang sedang meronda. Kata beliau kami disuruh datang ke rumah salah satu penduduk nanti siang karena ada yang meninggal. Siangnya kami datang untuk melayat dan sekedar mengucapkan turut berduka cita. Setelah dipersilakan masuk kami pun berdoa di samping jenazah. Tapi ternyata setelah kami lihat wajah yang meninggal itu, wajahnya seperti sama pocong yang kami lihat tadi malam. Anehnya, itulah cerita bersama tim Jimat.